Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semuanya yang berbahagia, kepada rekan-rekan saya dan yang saya hormati, kepada dosen pengampu MK Perlakuan Panas yaitu Bapak Prof. Agus yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan kami untuk memaparkan materi kami tentang MK Perlakuan Panas. Ya, kami dari kelompok 4 kelas B ingin memaparkan materi yang telah kami diskusikan dan yang telah kami kerjakan pada beberapa minggu yang lalu, hasil diskusi kami. Mungkin makalah ini juga, materi ini juga tidak disusun oleh individual, tapi disusun oleh beberapa anggota kami, yaitu diantaranya yang pertama ada Muhammad David Pratama, yang kedua ada Dinas Arsyad Dwi Payana, yang ketiga saya sendiri Galih Dwi Darmawan, dan yang keempat ada Ridwan Hakiki. Mungkin untuk presentasi malam ini yang akan memaparkan materi hanya kami bertiga, yaitu Muhammad David Pratama, Dinas Arsyad Dwi Payana, dan Galih Dwi Darmawan. Untuk Ridwan Hakiki kemungkinan berhalangan hadir untuk memaparkan materi yang telah didiskusikan pada malam hari ini. Mungkin materi yang akan kami sampaikan berjudul Perlakuan panas dan aplikasinya pada material logam ALCU untuk teknik egg hardening, precipitation hardening. Mungkin selanjutnya saya akan menyerahkan untuk pembacaan materi pertama, poin pertama, kepada Saudara Dinas Arsyad Dwi Payana. Waktu dan tempat kepada Dinas Arsyad Dwi Payana, saya persilakan. Oke, terima kasih untuk moderator. Lanjut tanpa salam ya. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari egg hardening. Egg hardening atau precipitation hardening adalah proses perlakuan panas yang bertujuan meningkatkan kekerasan dan kekuatan material logam melalui pembentukan partikel presipitat dalam mikrostruktur. Proses ini melibatkan pelarutan unsur-unsur paduan pada temperatur tinggi, diikuti oleh pendinginan cepat, quenching, untuk mengunci struktur mikro, dan akhirnya penuaan egging pada temperatur tertentu untuk membentuk presipitat yang memperkuat logam. Presipitat ini bekerja dengan menghambat pergerakan dislokasi dalam struktur kristal, sehingga meningkatkan sifat mekanik material. Proses ini banyak digunakan pada paduan aluminium, khususnya paduan aluminium tembaga ALCU, untuk meningkatkan kekuatan tambah beban bobot. Di sini ada yang kedua, yaitu dari egg hardening tahapannya. Tahapan pertama dalam proses precipitation hardening adalah solution heat treatment. Tahapan ini merupakan pemanasan logam paduan aluminium dalam dapur pemanas dengan temperatur kurang dari 500 derajat Celcius, atau hingga mencapai zona 1 fasa dan dilakukan penahanan atau holding time sesuai dengan jenis dan ukuran benda kerja. Pada tahap ini, pelarutan fasa-fasa yang ada menjadi larutan padat. Tujuan dari proses ini yaitu untuk mendapatkan larutan padat yang mendekati homogen atau fasa tunggal. Di sini ada tahap kedua dari egg hardening, yaitu quenching. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dan kritis dalam proses perlakuan panas, yaitu dengan cara mendinginkan logam yang telah dipanaskan dalam dapur pemanas ke dalam media pendingin. Biasanya yang digunakan itu air. Tujuan dilakukan quenching adalah larutan padat homogen yang terbentuk pada solution heat treatment dan kekosongan atom dalam keseimbangan termal pada temperatur tinggi tetap pada tempatnya. Di sini ada yang terakhir dari egg hardening, yaitu egging. Pada paduan aluminium dibedakan menjadi dua, yaitu ada penuaan alami, natural aging, dan penuaan buatan, artificial egging. Pada tahap ketiga ini, di mana jenuh dipanaskan di bawah suhu solvus untuk menghasilkan sebuah endapan halus, terdispersi. Atom berdifusi hanya pada jarak pendek di temperatur egging, karena jenuh tidak stabil. Atom tembaga tambahan berdifusi ke nukleasi dan presipitat tumbuh.
Pembentukan endapan terdispersi halus dalam paduan ini adalah tujuan dari precipitation. Dalam proses precipitation hardening, paduan Al, Si, Cu dikenali tiga struktur. Yang pertama adalah GP zona 1, GP zona 2, dan fasa 0. Dan fasa 0 CuAl2. Oke, mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dinas Arsya Dwi Payana yang telah memaparkan pada poin-poin pertama. Mungkin selanjutnya saya akan menyerahkan kepada rekan saya yang selanjutnya itu kepada Saudara Muhammad David Pratama untuk memaparkan materi sifat mekanik aluminium. Mungkin kepada Saudara Muhammad David Pratama, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan. Di sini ada sifat mekanik aluminium. Yang pertama itu ada kekuatan tarik. Kekuatan tarik sendiri adalah besar tegangan yang didapatkan ketika dilakukan pengujian tarik. Kekuatan tarik ditunjukkan oleh nilai tertinggi dari tegangan pada kurva tegangan rendangan hasil pengujian, dan biasanya terjadi ketika terjadinya leakage. Yang kedua itu ada kekerasan, yang mana kekerasan sendiri merupakan gabungan dari berbagai sifat yang terdapat dalam suatu bahan yang mencegah terjadinya suatu deformasi terhadap bahan tersebut ketika diaplikasikan suatu gaya. Yang ketiga itu ada ductility atau kelenturan, yang mana ductility didefinisikan sebagai sifat mekanis dari suatu bahan untuk menerangkan seberapa jauh bahan dapat diubah bentuknya secara plastis tanpa terjadinya retakan. Selanjutnya yang keempat itu ada recyclability atau daya untuk didaur ulang. Aluminium adalah 100% bahan yang dapat didaur ulang tanpa penurunan dari kualitas awalnya. Peleburannya memerlukan sedikit energi, hanya sekitar 5% dari energi yang ditemukan untuk memproduksi logam utama yang pada awalnya diperlukan dalam proses daur ulang. Dan yang terakhir ada reflectivity atau daya pemantulan. Aluminium sendiri adalah reflektor yang baik dari cahaya serta panas, dan dengan bobot yang ringan membuat ideal untuk bahan bakar reflektor misalnya atap. Sudah ini ada tabel sifat mekanik aluminium, yang mana yang pertama itu ada kemurnian dari kekuatan tarik dengan satuan kilogram atau milimeter kubik. Kemurnian yang pertama adalah 99,996 dengan dianil 4,9 dan 75% dirol dingin 11,6. Di sebelahnya ada lebih dari 99,0 dengan dianil 9,3 dan H18 dengan nilai 16,9. Yang kedua itu ada kekuatan mur dalam kurung 0,2% dengan satuan kilogram per milimeter kubik dengan angka 99,996, dianil di angka 1,3 dan 75% dirol dingin di angka 11,0. Di sebelahnya dengan angka lebih dari 99,0 dengan dianil 3,5 dan H18 14,8. Selanjutnya ada perpanjangan dengan satuan persen dengan nilai 99,996 dengan dianil 4,8 dan 75% di rolling 5,5. Selanjutnya di sebelahnya ada nilai lebih dari 99,0 dengan dianil 35 dan H18 dengan nilai 5. Yang terakhir ada kekerasan Brinell dengan nilai kemurnian 99,996 dengan nilai dianil 17 dan nilai 75% di rollingin adalah 27, dan di sampingnya ada nilai kemurnian lebih dari 99,0% dengan nilai dianil 23 dan nilai H18 44. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, mungkin untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri sebagai moderator, yaitu tentang materi pengaplikasian egg hardening pada material AlCu. Mungkin saya akan lanjutkan
pemaparan materi selanjutnya. Aplikasi egg hardening pada material LCU. Proses egg hardening banyak diaplikasikan pada paduan LCU dalam berbagai industri karena sifat mekanisnya yang unggul. Oh ya, bentar. Untuk rekan-rekan, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Boleh dilanjutkan. Baik, saya lanjut. Ya, poin pertama A, industri dirgantara. Ini di pengaplikasian egg hardening ada di industri dirgantara. Pada tahun 1950-an, paduan Al-Seri 2 atau LCU dimasukkan ke dalam desain pesawat untuk struktur sayap dan ekor dan menjadi salah satu dari dua keluarga paduan utama yang umum digunakan dalam industri kedirgantaraan. Kalau saya boleh jelaskan, kedirgantaraan itu industri yang bergerak di bidang penerbangan. Jenis paduan Al-Seri 2 yang umum adalah 2017, 2024, 2219, 2124, 2224 dan seterusnya. Dan komposisi kimianya ditunjukkan pada tabel 5. Tabel yang tadi ya yang disampaikan Mas David. Di antara semuanya paduan Al 2017 adalah paduan Al seri 2 pertama yang diterapkan dalam industri. Selain itu, paduan Al 2024 merek representatif dari paduan Al seri 2. Sebagian besar terdiri dari CU, MG, dan MN dengan sedikit FE dan SI. Paduan Al 2024 terutama digunakan untuk pesawat, untuk badan pesawat, terus untuk sayapnya, batang geser, rangka, dan bagian struktural lainnya yang membutuhkan kekuatan tinggi. Bisa dilanjut slide selanjutnya. Terus yang kedua, pengaplikasiannya bisa di industri otomotif, komponen mesin. Ya, contohnya ada di blok mesin, piston, kepala silinder, dan sistem suspensi. Paduan LCU memberikan kombinasi bobot ringan dan kekuatan tinggi, ideal untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Nah, yang ketiga, pengaplikasiannya pada konstruksi dan infrastruktur. Di salah satunya pada struktur bangunan, digunakan pada jembatan atau struktur bangunan ringan yang membutuhkan material tahan korosi dan kuat. Ya mungkin kan tahu sendiri ya, material aluminium mungkin punya kelebihannya sendiri. Yang keempat, pengaplikasiannya di industri maritim. Ya, salah satunya pada komponen kapal. Di sini dijelaskan lambung kapal dan struktur interior menggunakan paduan LCU karena ketahanan korosi yang baik terhadap lingkungan laut. Karena tahu sendiri ya kan, kapal berlayar di laut, yang mana laut ini memiliki kandungan garam yang lumayan tinggi. Yang kita tahu, air laut itu sangat cepat untuk menimbulkan korosi atau karat pada besi. Terus poin E, peralatan militer dan teknologi luar angkasa. Salah satu pengalasannya ada di tangki roket. Di sini dijelaskan pada LCU digunakan untuk tangki bahan bakar oksigen cair dan hidrogen cair pada roket karena stabilitasnya pada suhu ekstrim. Lanjut. Mungkin sekian presentasi. Izin motong, Mas. Ya. Ada mau tambahan tadi dari Saudara David. Mungkin bila ada tambahan dari rekan-rekan saya boleh untuk menjelaskan atau menambahkan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada sedikit tambahan dari saya, yaitu menjelaskan tentang masih dalam konteks tabel di sini. Saya akan menjelaskan ya sedikit pengertiannya, yaitu pada bagian sifat-sifat mekanik ya. Jadi yang pertama itu ada kekuatan tarik dengan satuan kilogram per milimeter kubik, yang mana mengukur kemampuan material menahan daya tarik maksimum sebelum putus. Nilainya dapat bervariasi, yaitu ada 4,9 hingga 16,9 kg per milimeter kubik, tergantung kemurnian dan perlakuannya. Selanjutnya itu ada kekuatan ngulur, yang mana mengukur kemampuan material untuk mengalami deformasi plastik. Nilainya berkisar
1,5 atau 1,3 hingga 14,8 atau 11,0. Selanjutnya itu ada perpanjangan dengan satuan persen, yang mana mengukur kemampuan material untuk meregang sebelum putus. Nilainya bervariasi dari 5,5% hingga 48,8%. Yang terakhir itu ada kekerasan Brinell, yang mana mengukur kekerasan material menggunakan metode uji Brinell. Nilainya berkisar 17 hingga 44 tergantung perlakuan dan kemurniannya. Dan di bagian interpretasi perlakuan, dianil itu apa sih? Selanjutnya itu di rolling ini itu apa dan H18 itu apa? Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu dianil, di-roll dingin, dan H18. Dianil sendiri adalah aluminium dipanaskan kembali untuk meningkatkan sifat keuletan atau perpanjangan tinggi tetapi kekuatan tarik rendah. Selanjutnya itu ada di-roll dingin, yang mana aluminium diproses dengan pengerolan dingin untuk meningkatkan kekuatan atau kekuatan tarik lebih tinggi. Dan terakhir itu ada H18 yang mana menunjukkan perlakuan pengerasan kerja atau work hardened penuh menghasilkan sifat mekanik paling kuat. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, izin menambahkan juga tadi terkait yang ini ya, industri dirgantara. Untuk tabelnya itu dapat dilihat pada makalah kami. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu tambahan dari kelompok kami, rekan-rekan saya. Terima kasih atas tambahan. Ya, mungkin kepada dosen yang mengampu pada MK ini, MK perlakuan panas, bila ada tambahan atau saran, kami sangat terbuka untuk saran tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, kami kelompok 4 dari kelas B. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.